Ya, ini kita review lagi tentang struktur aljabar itu sendiri. Apa sih struktur aljabar sebenarnya gitu ya? Kalau Anda sering, kalau tadi kan tentang aljabarnya, perkembangan ilmu aljabar. Tapi kalau struktur aljabar itu apa? Tadi sedikit saya singgung juga di penjelasan tadi. Jadi dia adalah ini, sistem matematika yang terdiri dari satu atau beberapa himpunan dan dilengkapi dengan satu atau beberapa operasi yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Jadi ada 3 komponen di sini. Jadi dia sistem matematika yang terdiri dari ini. Yang pertama adalah apa ini? Himpunan. Yang kedua apa ini? Operasi, ya. Dan yang ketiga ini memenuhi sifat-sifat tertentu. Jadi komponen struktur aljabar itu ada 3 itu. Dia sistem matematika yang komponennya pertama adalah ada himpunannya dulu gitu ya, himpunan tak kosong harusnya. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan operasi, dan yang ketiga operasi itu memenuhi sifat-sifat tertentu gitu ya. Biar kita punya gambaran dulu. Ini meskipun abstrak, tapi ini coba berusaha saya visualisasikan biar Anda itu belajar nggak betul-betul abstrak gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah himpunannya ada 1, operasinya ada 1, nah, gitu ya. Ini enak. Ini teman-teman yang 2019, kalau Anda belajar ini paham dengan baik, nanti Anda di teori grup Anda lebih paham dibandingkan yang lain gitu ya. Karena ini Anda belajar lebih cepat, dituntut belajar lebih cepat di sini. Mbak Khenisa, terusan siapa tadi? Mas Yusuf sama Mas Firdaus tadi ya. Ini Safik tadi ya, Safik sama Firdaus tadi. Ini yang pertama adalah grup gitu ya. Jadi sistem matematika yang terdiri dari 1 himpunan dan 1 operasi itu adalah yang dikenal cukup familiar orang matematis adalah grup gitu ya. Apa itu grup? Ini perhatikan. Grup adalah ini, sebuah himpunan biasanya dinotasikan dengan G, dilengkapi dengan sebuah operasi biner gitu ya. Demikian hingga memenuhi beberapa sifat itu kalau grup. Ini ya. Jadi sifatnya apa? Sifatnya ada 3 kalau grup yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Jadi untuk setiap 3 buah elemen di dalam grup, ini semoga Anda sudah kelar ya baca seperti ini. Kalau Anda sudah lulus logika himpunan, harusnya sudah nggak kesulitan baca ini. Untuk setiap 3 buah elemen di dalam grup G, G1, G2, G3, ini berlaku sifat asosiatif ini. G1, G2 dioperasikan dulu, baru dioperasikan dengan G3, harus sama dengan G1, dioperasikan dengan G2, dioperasikan G3, gitu ya. Kenapa saya pakai bintang? Karena operasinya ini umum, terserah kebutuhannya, gitu ya, tergantung kebutuhannya. Ada yang pakai operasi penjumlahan, ada yang pakai operasi perkalian, atau bahkan ada yang pakai operasi yang didefinisikan sendiri, gitu ya. Jadi G1 bintang G2 itu definisinya apa? Terserah yang mendefinisikan. Jadi ini kenapa saya pakai bintang, karena biar lebih umum gitu ya. Tapi kalau yang mungkin banyak dikenal ya penjumlahan sama perkalian aja sih. Dan yang kedua adalah yang harus dipenuhi memiliki elemen netral atau elemen identitas. Biasanya dinotasikan dengan E ini. Elemen netral. Dibaca apa ini? Ini terdapat E elemen G, terdapat E di dalam G. Demikian hingga untuk setiap G di dalam G berlaku ini. G bintang E harus sama dengan G itu sendiri, dan begitu juga dengan E bintang G juga harus sama dengan G itu sendiri. Artinya apa? Bilangan E itu dia bersifat netral terhadap operasi bintang. Dia mau dioperasikan dengan elemen apapun yang lain, hasilnya adalah elemen lain itu sendiri gitu ya. Jadi E dikalikan dengan atau ditambahkan atau dioperasikan bintang dengan G, hasilnya adalah G itu sendiri. Makanya dia disebut sebagai elemen netral atau elemen identitas. Yang ketiga ini, syarat yang ketiga adalah setiap elemennya harus memiliki inverse. Jadi setiap G gitu ya, untuk setiap G di dalam G harus terdapat ini G inverse di dalam G juga. Demikian hingga berlaku G bintang G inverse gitu ya. Jadi G kalau dioperasikan dengan G inverse hasilnya harus netral gitu ya. Maka dia disebut sebagai inverse. Kenapa? Karena dia menetralkan. Kira-kira seperti itu. G ditambah dengan G inverse berarti nanti kalau operasinya penjumlahan netralnya 0, kalau operasinya perkalian berarti netralnya 1 gitu ya. Karena 0 itu terhadap penjumlahan dia netral, kalau 1 terhadap perkalian netralnya gitu ya.
Itu kira-kira apa namanya tentang grup yang pertama harus kita pahami dulu. Jadi sebuah himpunan dilengkapi dengan sebuah operasi biner, terus memenuhi 3 sifat ini. Contohnya apa? Contohnya adalah himpunan bilangan bulat, ini ya, Z, dengan operasi penjumlahan plus biasa. Pak, memang ada operasi yang nggak biasa? Ada. Misalkan penjumlahan bulat, penjumlahan modulo sekian, itu bukan penjumlahan biasa. Gitu ya. Maka kalau penjumlahan biasa itu berarti bukan penjumlahan modulo atau penjumlahan jenis lain. Maksudnya penjumlahan yang jamak kita kenal sejak zaman Anda TK atau Anda SD, itu maksudnya penjumlahan biasa seperti itu. Nah, bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa, kenapa dia grup? Karena memenuhi ketiga sifat ini. Jadi himpunannya satu, operasinya satu, yaitu penjumlahan, dan ketiga sifat ini terpenuhi. Ini kalau Anda ganti dengan operasi penjumlahan, pasti seluruh himpunan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif, gitu ya. Mau dijumlahkan yang depan dulu atau belakang dulu, hasilnya sama. Terus himpunan bilangan bulat juga memiliki elemen netral terhadap operasi penjumlahan. Apa itu? Halo, ada yang tahu? Elemen netralnya berapa? 0. Oke, gitu ya. Itu adalah elemen netral dari bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Apakah setiap elemen di dalam bilangan bulat punya inverse terhadap penjumlahan? Halo? Punya, Pak. Punya. Kalau bilangannya positif berarti inverse-nya? Negatif. Negatif, dan sebaliknya gitu ya. Kalau bilangannya negatif berarti inverse-nya positif. Jadi itulah kenapa Z ini memenuhi memenuhi kelengkapan grup. Maka ini jadi salah satu contoh grup, yaitu himpunan bilangan bulat. Notasinya biasanya Z ini dari bahasa Perancis kalau nggak salah, atau bahasa Romawi, saya lupa. Kemarin ada yang sempat bilang, tapi saya lupa, ada mahasiswa yang tahu bahasa Perancis ya nggak salah. Z itu singkatan dari apa itu? Dengan operasi penjumlahan, ini contoh grup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, kita diskusi aja sebelum saya nerocos terus gitu ya. Tapi ada yang nggak paham itu, Anda boleh tanya, nggak masalah. Atau Anda boleh komentar. Ya angkatan 19 juga boleh komentar. Ya angkatan 15 juga boleh komentar. Masih mengikuti? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Halo? Masih, Pak. Masih mengikuti? Oke. Ada yang komentar dulu atau ada yang ditanyakan? Halo? Untuk saat ini masih cukup jelas, Pak. Yang teman-teman 19? Mas Yusuf? Paham belum, Mas? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ini siapa ini? Kenisa. Mbak Kenisa. Gimana, Mbak? Yang itu dalam kurung Z plus, koma plus, itu dibacanya apa gitu, Pak? Ini dibaca Z plus itu aja, Mbak. Oh, Z plus. Jadi ini memang dia adalah istilahnya ini, apa namanya ya? Pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu maksudnya simbol himpunan harus di depan, simbol operasi harus di belakang. Tidak boleh dibalik, itu maksudnya seperti itu. Dan ini harus tapi nanti kalau lama-lama orang kalau sudah paham cukup baik tentang grup, itu nanti yang belakang ini nggak ditulis, Mbak. Jadi kadang-kadang cuma langsung ditulis gini aja, grup ini ya, grup Z gitu aja. Nah, kadang-kadang gini nanti orang harus sudah paham bahwa nanti meskipun ditulis cukup Z saja, tapi sebenarnya Z di sini itu mewakili ini gitu, Mbak. Mewakili Z himpunan bilangan bulat dengan operasinya adalah penjumlahan. Gitu. Oh, okay. Baik, Pak. Cukup kalau mau baca cukup ini aja, cukup Z plus gitu aja. Enggak apa-apa. Baik, Pak. Tapi secara umum masalah ini paham, Mbak ya? Masalah ini paham? Paham, Pak. Oke. Mas Firdaus paham? Sama Mas Yusuf? Paham, Mbak. Paham ya? Mudah ya? Nggak terlalu sulit ya? Oke. Iya, Pak. Ini Anda belajar lebih cepat
dari teman-teman yang lain ini di struktur aljabar, di teori grup gitu ya. Nah, ini kan Anda sudah tahu sekarang konsep grup, definisi grup. Nah, terus gini teman-teman semuanya, tambah satu lagi dulu sebelum mungkin nanti akan kita lanjutkan pekan depan kalau waktunya habis ya. Yang jadi kadang bingung satu dengan yang kalau tidak memahami dengan baik itu kadang bikin bingung. Ada yang mendefinisikan grup itu dengan 4 sifat. Nah, ini ya. Kalau di atas ini kan 3 sifat ini, memenuhi 3 sifat ini aja. Tapi ada buku-buku atau referensi lain yang mendefinisikan grup itu dengan 4 sifat ini. Jadi yang 3 ini ditambah yang pertama. Jadi justru 1, 2, 3 ini menjadi sifat 2, 3, 4 ini. Dan yang pertama ini harus memenuhi operasinya tertutup gitu ya. Operasi tertutup itu apa? Untuk setiap 2 elemen di dalam grup G, di dalam himpunan G, kalau 2 elemen itu dioperasikan, hasilnya harus berada di dalam G. Itu maksud operasi tertutup. Paham belum? Paham ya? Iya, Pak. Nah, bedanya apa ya dengan yang atas? Bedanya ini. Yang atas tidak perlu ada sifat tertutup ketika di awal sudah diketahui operasinya adalah operasi biner. Gitu ya. Nah, terus referensi lain yang menuliskan secara eksplisit operasi tertutup ini yang saya kasih warna merah ini, dia ditulis kenapa? Karena di awal dia tidak disebutkan secara jelas operasinya biner. Jadi operasinya belum diketahui biner itu maksudnya gitu. Jadi kalau operasinya sudah di awal disebutkan sebuah himpunan dengan sebuah operasi biner gitu ya, ini dengan sebuah operasi biner, kalau sudah jelas biner maka ini nggak perlu disebutkan lagi. Kenapa? Karena operasi tertutup itu sudah include ke dalam definisi operasi biner itu maksudnya. Jadi syarat biner itu ada 2, yaitu tertutup dan well defined. Tertutup itu maksudnya seperti ini, G1 bintang G2 elemen G, terus well defined terdefinisi dengan baik itu maksudnya kalau 2 elemen dioperasikan itu hasilnya hanya tunggal saja. Misalkan gini ya. 1 tambah 2 berapa? Kalau dalam Z plus itu 3 gitu ya. Tidak boleh ada alternatif jawaban lain selain 3. Paham maksudnya? Halo? Iya, Pak. Mbak. Paham ya? Jadi 1 tambah 2 ya harus 3. 2 tambah 4, 6. Tidak boleh ada jawaban selain 6 gitu. Maksudnya gitu. Itu well defined maksudnya. Tidak ambigu hasilnya. Hanya 1 tunggal. Itu well defined. Biar mudah Anda saya kasih contoh aja. Kalau tertutup itu maksudnya hasilnya tetap berada di dalam himpunan itu. Karena kalau operasi bilangan bulat itu kalau dijumlahkan kan tetap berada di dalam bilangan bulat gitu ya. Nggak mungkin bilangan bulat tambah bilangan bulat hasilnya bilangan pecahan itu atau bilangan rasional nggak mungkin. Pasti bilangan bulat tambah bilangan bulat ya hasilnya bilangan bulat. Itu maksudnya tertutup gitu ya. Nah nanti gitu. Jadi kalau di awal sudah disebutkan secara jelas operasinya adalah biner, maka ini nggak perlu diungkit-ungkit. Tertutup ini nggak perlu diungkit-ungkit. Atau kalau disuruh membuktikan, ini nggak perlu dibuktikan. Kenapa? Karena tertutup sudah include ke dalam definisi operasi biner. Tapi kalau operasinya belum disebutkan dia biner, hanya dikatakan bahwa himpunan G dengan sebuah operasi gitu aja, tidak diketahui biner, maka ini harus dibuktikan. Harus dicek. Apakah tertutup atau tidak. Sudah paham antara ini definisi pertama dengan kedua ini? Paham, Mbak. Paham ya? Oke, ini karena sudah menuju jam 5 ini, dan ini pertemuan perdana, mungkin wah Pak Fikai, pertemuan perdana gas terus wae gitu ya. Enggak, yang lain aja cuma kontrak kuliah, ini langsung full gitu. Kenapa yang lain cuma kontrak kuliah aja ya? Atau sudah langsung ada yang materi kuliah? Ada yang sudah, Pak. Gimana? Ada yang sudah langsung kuliah. Ada yang sudah juga ya, oke. Baik, gitu. Sampai di sini dulu mungkin pemanasan sambil sedikit mengingat tentang konsep ini, konsep struktur aljabar yang paling sederhana. Ini yang paling sederhana ya, satu himpunan dengan sebuah operasi. Apa itu? Contohnya adalah grup. Ya, jadi satu himpunan dengan satu buah operasi dan memenuhi 3 syarat ini kalau operasinya biner. Yang disebut dengan grup.